Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Kairalutna, nomor urut 19. Jika suatu hari kalian mengeluarkan air yang bisa bukan penyakit, apa yang kalian lakukan? Menyimpannya untuk diri sendiri atau membagikannya ke semua orang? Hari ini saya akan membawa kalian ke sebuah hutan di kaki Gunung Remuk Ketapang, tempat seekor monyet kecil yang berhati tulus menemukan rahasia sebuah sumber mata air penawar. Cerita ini ditulis oleh Ibu Fitria. Ada sebuah hutan yang sejuk juga rindang, penghuninya beragam dari yang kecil ke besar. Hutan itu dipimpin oleh harimau loreng, raja yang gagah dan juga berani. Namun di balik itu ia merasa sedih, anak kesayangannya sakit tak terobati. Di seluruh tubuhnya penuh luka dan nanah, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Ayah, tubuhku terasa panas, sakit sekali. Sabar anakku, ayah pasti bukan obatnya. Setiap hari, harimau loreng berkelilingi hutan. Ia menagih gunung, menyusuri sungai, bertanya kepada hewan-hewan sakti. Namun, obatnya tak pernah ditemukan. Kemana lagi aku mencari obat untuk anakku? Akhirnya, harimau mengungkapkan sebuah sayembara. Wahai penghuni hutan, siapa saja yang bisa menemukan anakku, akan aku beri kekuasaan di hutan ini. Berita itu menyebar di seluruh penjuru hutan Gunung Remuk. Banyak hewan datang yang membawa ramuan. Namun, satu persatu gagal. Luka di tubuh anak harimau tetap tidak sembuh. Di ujung timur hutan tinggallah seekor monyet kecil yang bernama Jaka. Ia mendengar sayembara itu. Namun, ibunya berkata dengan khawatir, "Nak, jangan pergi ke sana ya. Ibu sudah bahagia hidup sederhana seperti ini." Namun, Jaka menjawab dengan lembut, "Ibu, aku tidak ingin kekuasaan. Aku hanya ingin membantu anak harimau itu." Ibunya terdiam, lalu berkata pelan, "Jika niatmu baik, pergilah. Hati-hati di jalan ya, Nak." Sejak kecil, Jaka sering mendengar cerita dari kakeknya tentang sumber mata ajaib yang tersembunyi yang ada di balik hutan timur Ketapang. Konon, airnya jernih seperti kaca dan bisa menjadi penawar segala penyakit. Namun, banyak tidak dapat menemukannya karena jalan menuju sumber mata air itu begitu curam dan ditutupi oleh semak-semak. Keesokan paginya, Jaka pergi ke sumber mata air itu. Awalnya, ia kesulitan menemukannya. Pantas saja sumber mata air tak bisa ditemukan. Jalannya rusak begini dan banyak semak-semak belukar seperti ini. Namun, setelah ia lama menarik semak tumbuhan itu, barulah suara gemericik airnya terdengar. Ia pun merasa senang. Lalu mengambil wadah bambu yang sudah ia siapkan dari rumah. Ia mengambil air jernih itu dan memasukkannya ke dalam wadah bambu itu. Sambil berdoa, ia berkata, "Jika air ini benar untuk membawa kesembuhan, izinkan aku menolak anak harimau." Setelah itu, ia berpamitan kepada ibunya dan berangkat menuju istana harimau. Jaka pun melanjutkan perjalanannya ke tempat harimau loreng. Tak lama kemudian, ia sampai ke tempat harimau loreng. "Monyet kecil, apa yang kau bawa?" Jaka pun menjawab dengan sopan, "Ini air dari sumber mata air penawar yang di ujung timur hutan.
Semoga disembuhkan anakmu. Harimau menatap tajam. Sudah banyak hewan datang hanya demi kekuasaan. Apa yang kau inginkan? Jaka menggeleng. Aku tidak inginkan apa-apa. Aku hanya ingin membantu. Akhirnya harimau berkata, baiklah, berikan air itu kepada anakku. Jaka pun menyuruh anak harimau untuk meminum air itu. Sisanya untuk dioleskan di tubuhnya. Semua menunggu tegang. Perlahan lukanya mulai mengering. Ayah, tubuhku terasa sejuk. Lukaku mulai sembuh. Harimau terkejut dan sangat bahagia. Terima kasih monyet kecil. Katakan, kekuasaan mana yang kau inginkan? Jaka tersenyum lalu berkata, aku tidak ingin kekuasaan. Aku hanya ingin satu hal. Beritahu semua penghuni hutan bahwa di ujung timur hutan ini ada sumber mata air penawar. Dan kita harus menjaganya bersama. Harimau tertawa senang. Hahaha. Permintaanmu sungguh mulia. Aku akan menepatinya. Harimau lalu mengundang seluruh penghuni hutan. Ia berkata dengan bangga, wahai penghuni hutan, anakku sudah sembuh berkat monyet kecil ini. Air penawar itu berasal dari sumber mata air penawar yang di ujung timur hutan. Mari kita menjaga sumber mata air itu bersama. Sejak saat itu, jika ada hewan sakit, Jaka akan datang membantu mereka membawakan air dari sumber mata air itu. Dan sejak itulah tempat itu dikenal dengan nama Sumber Mata Air Penawar. Sekian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.